Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam guys. Pada malam hari ini masih bersama Lawang Misteri Official. Ya, pada malam hari ini kami kedatangan narasumber dari Yogyakarta, yaitu Bapak Rahmat, yang mana akan menceritakan sebuah kisahnya bekerja diikuti sebuah makhluk halus berupa pocong. Maka dari itu lebih jelasnya mari kita tanyakan langsung kepada narasumber kita, yaitu Bapak Rahmat. Ya, selamat malam Bapak Rahmat. Selamat malam. Ya, bisa diceritakan ada kabar Bapak Rahmat diganggu sebuah makhluk halus, yaitu sebuah pocong. Dikala Bapak Rahmat bekerja, katanya diganggu sebuah makhluk halus. Apakah benar? Lebih baiknya Bapak Rahmat ceritakan langsung kepada pemirsa. Iya, itu benar adanya Pak Bagas. Itu pada saat itu saya merintis usaha pada tahun 2010. Pertama saya itu namanya baru merintis ya. Tiap hari itu keliling dari kampung satu ke kampung lain. Pindah terus untuk mencari langganan. Tiap hari berangkat jam 8, pulang jam 3, kadang ya nggak tentu, pulang jam 12, tergantung mendapatkan pelanggan atau tidak Pak Bagas. Yang dilakukan Pak Rahmat itu bekerja, apa yang dikerjakan kok berkeliling daerah itu? Oh, pekerjaan saya itu giling padi keliling Pak Bagas. Jadi saya harus keliling dari kampung satu ke kampung yang lain. Istilahnya yang apa ya, lokasinya itu lokasi padi semua. Ya. Saya harus keliling sono, pindah sono untuk mencari langganan. Nah, itu berjalan terus sampai hampirlah 2 tahun saya begitu. Lalu setelah itu saya alhamdulillah mendapatkan banyak pelanggan. Tapi di satu sisi kan pengusaha kayak gitu nggak cuman saya sendiri Pak Bagas. Banyak saingannya. Ya, banyak saingan. Tapi jalurnya ya cuman satu itu yang dilewati. Lalu mungkin gimana ya, namanya orang itu pasti punya, tapi saya nggak sujon. Pasti punya rasa iri atau apalah. Kok bisa dia selaris itu? Padahal saya cuman biasa-biasa saja, kadang laku kadang tidak, mungkin begitu Pak. Nah, mungkin dari pikiran kayak gitu kan saya sudah mulai banyak pelanggan, sudah laris. Nah, mungkin dari apalah saingan atau pekerja yang lain itu iri, lalu saya nggak sujon karena saya sudah laris. Nah, saya itu rasakan kok saya sudah laris. Nah, dari berjalannya waktu lama-lama kok saya itu surut, perlahan-lahan pelanggannya surut. Ya, pelanggan surut dan pendapatan pun juga ikut surut. Ya. Nah, saya kan mikirnya gini, wah pasti itu belum rezeki saya kan gitu. Nah, terus berjalan begitu terus, saya mikirnya cuma begitu Pak, mungkin belum rezeki saya. Nah, setelah itu kan kok itu barengi saya pekerjaan surut, pendapatan surut, kok ini alat yang saya pakai untuk usaha kok sering rewel, rusak. Buatan manusia rusak wajar, dipakai untuk kerja kan, saya gitu. Tapi lama-kelamaan kok habis diperbaiki, diganti yang baru, rusak lagi. Kok dipakai sehari 2 hari, paling lama 1 minggu kok rusak lagi kan, gitu Pak. Saya kan ya jadi berpikiran gimana ya, nggak sujon, nggak apalah, jadi bingung pikiran saya, ini kenapa saya kerjaan kok kayak gini ya gitu Pak. Lalu saya itu istilahnya kan punya saudara yang ada di ibu kota lah. Saya curhat, tapi curhatnya lewat telepon. Mas, ini kok usaha saya gini ya,
Dulu itu saya pelanggan banyak, sekarang surut. Tapi kok barengan alat saya sering rusak. Ada apa ya Mas? Kan bilang begitu. Lalu saudara saya cuma jawab, mungkin itu belum rezeki kamu, alat rusak biasa. Nah gitu. Ya udah, saya berpikir positif, harus perbaiki, buat kerja lagi, keliling lagi. Terus begitu Pak. Nah, lama kelamaan kok semakin kesini saya rasakan kok gimana ya, ini kok semakin kesini pelanggan berkurang, sepi ya. Padahal pekerjaan itu ada terus, itu rekan-rekan yang lewat itu kan sekarang lah, itu teman-teman yang lewat atau dikatakan istilah saingan kerja lah, itu sekarang pada lari saya gitu Pak. Nah terus nggak nyangka, saya itu nggak nyangka saudara saya yang saya ajak curhat saya lewat telepon itu kan pulang ke rumah saya Pak. Nah itu pulang sampai ke rumah saya, itu nggak langsung menuju ke rumah, nggak masuk rumah, tapi menujunya ke tempat usaha saya, alat mesinnya itu. Iya. Terus kata saudara Pak Rahmat, ada apa? Ada gangguan apa dengan mesin itu? Kan saudara saya gini, oh sekarang masalah yang kamu ceritakan sama saya sekarang sudah ketemu. Apa Mas? Itu alat kamu itu ada sosok makhluk astral lah yang kamu bisa lihat kan gitu. Saya nanya lagi, makhluk astral apa maksudnya kan begitu. Ini alat yang buat kamu usaha itu ada pocornya. Kaget saya. Terus kok setelah Pak Rahmat diberitahu, reaksi Pak Rahmat terus gimana? Saya kaget. Loh kok bisa? Nah, saya nanya lagi sama saudara saya. Lah itu emang makhluk yang ingin ngikut atau kiriman orang dari saingan kerja. Nah, namanya itu bisa dikatakan orang pintar lah saudara saya. Kan nggak mau sujon. Ya cuman bilang begini, udah nggak apa-apa. Yang penting nanti itu pocong yang ada di alat kerja kamu dihilangin, disuruh pergi. Saya percayanya gini Pak, kok bisa ada pocongnya? Nah namanya juga orang pintar ya Pak, itu mata batin saya dibuka. Kalau kamu ingin tahu, sini sebentar, kamu konsentrasi, pejamkan mata gitu. Nah lalu saya kan diusap ini Pak, muka saya diusap gini. Dah sekarang kamu lihat gimana. Kaget beneran, saya takut. Pak Rahmat lihat beneran sebuah pocong di tempat alat Pak Rahmat. Tempatnya itu pas di corongan gini yang buat naruh berasnya, buat digiling. Nah itu kan istilahnya kalau diceritakan sama saudara saya itu, saya yang jadi sepi pelanggan surut itu, kalau saya keliling itu kan ngikut, itu nutupi gitu loh Pak. Jadi saya keliling itu seolah-olah pelanggan saya itu nggak tahu kalau saya keliling gitu. Berarti ditutup ya? Lalu setelah itu kan saya sudah dibuka mata batin saya, lo kan kaget. Kalau saya belum pernah tahu, wah begitu ya rupanya begitu. Sebuah pocong. Terus pocong itu berupa laki-laki apa perempuan Pak? Saya nggak tahu itu laki atau perempuan. Jelas. Kan sudah berbentuk apa pocong ya? Itu sangat menakutkan sekali Pak. Ini dari mata keluar darah, dari sini pokoknya ini masih penuh darah, kayak baru orang meninggal baru kecelakaan gitu loh Pak. Pokoknya berlumuran darah. Saya itu melihat ketakutan sekali. Setelah pekerjaan Pak Rahmat diganggu sebuah pocong, terus keadaan keluarga Pak Rahmat, apakah juga ada gangguan-gangguan mistis lain? Kalau masalah keluarga nggak ada gangguan, cuman kan saya punya anak kecil Pak. Kalau anak kecil itu penglihatannya masih tajam. Kok pada saat itu ada pocongnya di tempat usaha saya. Kalau habis maghrib di situ kok bilang takut Pak, takut. Kan saya nggak nyangka. Anak Pak Rahmat bisa melihat
Sosok pocong itu. Dia juga ketakutan. Setelah anak-anak bapak itu melihat sebuah pocong, terus bagaimana reaksi anak bapak gimana? Anak-anak saya itu ketakutan sekali. Sampai 3 hari itu masa takut. Masih trauma ya? Iya. Pokoknya diajak keluar nggak mau. Kalau sudah habis maghrib. Pokoknya inginnya di dalam. Keluar nggak pasti nangis ketakutan. Ya masih takut. Iya ketakutan. Saya bingung. Wah terus gimana ya ini? Kan begitu saya. Terus saya berpikir gimana caranya anak saya itu nggak ketakutan ya. Hilang traumanya bisa. Lalu saya telepon itu saudara saya itu. Yang membuka aura batin Pak Rahmat ya? Mas kok anak saya kayak gini ya, ketakutan terus kalau habis maghrib itu di tempat usaha saya ya. Lalu saya cerita begitu. Mungkin itu pas dihilangin pertama kali itu sudah hilang. Mungkin balik lagi gitu. Berarti hilang balik lagi, hilang balik lagi. Lalu saya habis telepon itu, ya saudara saya itu bilang gini, yaudah sekarang gini aja, biar itu makhluk pocongnya itu nggak kembali lagi, kamu sekarang ambil air putih. Nah, saya nggak punya air putih kan Pak ya. Jadi saya beli aqua. Lalu dibacakan doa, entah doanya apa saya juga nggak tahu. Lalu suruh nyiramin semua alat kerja, tempat kerja saya. Setelah saya menyiramnya saya memutar Pak ya. Iya. Ini kan disuruh sama saudara saya itu, kamu muter 3 kali. Sambil baca Al-Fatihah gitu kan. Nah, saya muter, mulai muter pertama itu emang bulu kuduk saya merinding semua. Takutan juga? Iya, agak takut, emang bener agak takut. Merinding ya? Muter kedua, kok semakin merinding ya. Nah, pas muter ketiga, deket itu corongnya, saya itu menemukan bungkusan warna putih, kain mori. Setelah bungkusan warna putih kain mori saya bakar Pak, saya kaget sekali. Udah ada suara di tempat kerja saya, wah begitu. Seperti suara barang meledak. Iya, kayak ban meletus, kenceng banget. Setelah ada suara letusan itu, terus ada kejadian apa lagi? Alhamdulillah setelah itu meletus dia, keadaan itu menjadi tenang. Terus anak Pak Rahmat sudah tidak ketakutan lagi. Iya, anak selang 1 hari malamnya habis maghrib keluar biasa anak saya, nggak merasa ketakutan. Ya alhamdulillah sekali ya. Gitu. Lalu saya bilang sama saudara saya itu, ini sekarang setelah saya menemukan ini sudah saya bakar. Sekarang anak saya nggak merasa takut lagi, ya bilang begitu. Sudah tidak trauma lagi. Nah, terus selanjutnya setelah itu Pak Rahmat kembali bekerja berkeliling ke desa-desa. Terus bagaimana? Apakah ada perbedaan setelah kejadian-kejadian sudah Pak Rahmat lampaui itu, ada perbedaan nggak? Alhamdulillah itu pelanggan yang dulu banyak yang surut itu udah mulai kembali berangsur-angsur kembali lagi. Berarti pulih ya, bisa dapat rezeki banyak ya, lagi. Tapi nggak cuma itu Pak. Lalu saudara saya bilang, kamu harus berbanyak-banyak ibadah, sholat 5 waktu, zikir, sholawat itu, supaya dilancarkan rezekinya ya, gitu Pak. Itu harus. Ya. Terus selanjutnya Bapak bekerja kan semakin lancar, semakin lancar. Iya. Atau sampai sekarang bagaimana keluarga Bapak? Alhamdulillah harmonis sekali. Terima kasih. Oke. Demikian tadi pemirsa penjelasan dari narasumber kita, yaitu Pak Rahmat dari Kota Yogyakarta, yang sudah menceritakan kisah kehidupannya pada malam. Oke, demikian tadi cerita dari Pak Rahmat. Untuk pembelajaran kita semua, memang dalam persaingan bisnis banyak rintangan dan godaan, maka dari perbanyak
yaitu memohon kepada Yang Kuasa, perbanyak ibadah, ya perbanyak amal juga, supaya kita diberi kelancaran untuk mencari rezeki yang berkah. Ya, terima kasih. Demikian tadi cerita mistis dari Bapak Rahmat. Dan para pemirsa yang mempunyai cerita mistis ataupun cerita horor, pemirsa dapat menghubungi nomor di bawah. Ya, kepada para penggemar kami, jangan lupa ikuti terus perjalanan channel kita Lawang Misteri Official, dan jangan lupa like, subscribe, dan komennya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.